Oke, halo semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan di video kali ini aku bakal ngenalin ke kalian tim barunya si Asep yang akan kita bantu untuk bisa merebut juara dunia. Kita bakal standar sama si Maverick Vinales di musim ini ya, semoga aja, karena ini belum ada informasi soal siapa aja yang pindah nih di kelas MotoGP. Dan sebenarnya performa di antara kedua tim Maverick ini ya sama aja kayak 11-12, cuma beda di beberapa sektor bagian saja. Tapi nggak masalah, yang penting kita udah menemukan tim mana yang bakal kita pakai di musim ini. Dan kira-kira seperti inilah tampilannya si Asep ya yang akan kita gunakan di musim ini. Helmnya masih sama, ini helm yang dipakai di Special Mandalika kemarin dan cukup keren buat kita pakai karena masih cukup fresh juga desainnya. Nomor masih 2, nomor start nomor 2. Kemudian di sini reading style gue bakal coba main ke reading stylenya si Brad Binder. Kita sekarang ini atributnya warna putih kecuali nomor dan juga stripping helm yang kita pakai. Dan khusus di musim ini aku masukin satu track legend yaitu Termas dari Hondo, dan nanti balapnya bakal digelar di ronde ketiga setelah GP Portugal di Portimao. Dan minusnya Valencia itu keluar dari kalender musim ini. Ini kenapa bisa ada Termas dan Valencia keluar? Ini gue pakai mod yang dibikin sama modder yang udah diposting di forum mod MotoGP 24. Selanjutnya inilah dia untuk bursa transfers di musim ini. Sudah dipastikan bahwa nanti ada satu rookie baru yakni Fermin Aldeguer yang dia bergabung di Pertamina Ducati, yang mana sepertinya Fermin menggantikan Takaki Nakagami. Kemudian Gas Tech 3 ada kepindahan dari Alex Marquez yang hengkang ke Repsol Honda. Ogura pindah ke KTM dan Jorge Martin balik ke Ducati meskipun Ducati Gresini. Dan Luca Marini, Lord Marini yang kita nanti-nantikan akhirnya dia juga pindah dari Repsol Honda. Cuma sayangnya dia pindahnya malah ke Yamaha yang mana motornya sama-sama pelan. Kemudian Raul Fernandez kita geser karena kita udah ke Aprilia, makanya si Fernandez dia pindah dari Aprilia dan dia bergabung ke Red Bull Gas Tech 3 untuk musim ini. Gas Tech 3 ribet banget. Langsung saja kita saksikan launching tim di MotoGP karir musim ini. Nah, khusus Honda itu kita hilangin sponsor Repsol. Jadi cuma nampak signatur dari HRC saja cuy. Warna biru, merah dan juga putih kayak gini. Ini cuman warna dominan dari Honda dan kita ngelepas sponsor Repsol. Dan akhirnya Luca Marini keluar dari Repsol Honda meskipun malah gabung sama Yamaha. Wah, ini Asep. Akhirnya dia join ke tim baru lagi. Dan siapa sangka Asep setandem dengan pembalap yang cukup aku idolain, itu si Maverick Vinales. Finally kita bisa setandem sama idola sendiri. Gue sih maksudnya. Enea Marco Bezzecchi masih terus bertahan di Ducati Pramac Racing dan Pecco Fabio Quartararo masih menjadi teammate di musim ini juga. Gak ada perubahan di kedua tim yang menggunakan Desmo GP 24. Kalau kita ngeliat ke daftar perbandingan tim, ini Aprilia Racing Factory ternyata dia di posisi kedua. Meskipun performanya nggak jauh berbeda dengan Trackhouse Racing MotoGP, tapi di sini untuk Trackhouse Racing itu masih di bagian papan tengah, sedangkan Aprilia Racing Factory itu sangat-sangat mendekati Ducati Lenovo. Pantas saja di musim lalu Maverick Vinales sangat tampil unggul. Apakah di musim ini Maverick bakal menjadi lawan kita lagi? Atau mungkin ada pesaing baru dari tim yang lain cuy? Ya lihat aja. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ngelakuin sebuah hotel untuk pertama kalinya bersama RSGP. Kira-kira berapakah lap time yang akan kita dapatkan di Valencia Test kali ini? Ini sebenarnya bukan tes official, tes resmi, melainkan kita ngelakuin tes di mode time trial cuy di MotoGP 24. Oke, tikungan kedua ini gue ngambil braking point yang sama dengan settingan yang sama dengan Ducati kemarin. Ini motornya cenderung lebih susah untuk late braking. Jadi ada satu perbedaan yang sudah kita dapatkan di antara Ducati sama Aprilia untuk sementara waktu. Dan tentu saja di sini ada beberapa update yang lupa gue jelasin di awal video tadi, yang mana untuk bagian ekor motor dari RSGP itu udah kita modding. Karena yang semula bawaan dari game itu kelihatan lebar dan ada beberapa siripnya, ini udah kita ilangin. Ini nyesuaiin sama
perubahan yang Aprilia alami hingga kemarin di seri Thailand yang menghilangkan beberapa sirip yang ada di ekor motor mereka. Jadi kalau pada jeli penglihatannya pasti bakal ngelihat ekor motor dari RSGP yang kita tunggangi saat ini cenderung lebih ramping dan juga lebih runcing ya, sama kayak versi RSGP yang di tahun 2023. Tapi emang sih soal dari segi desain motornya, gue suka sama motor yang tipe kayak gini, nggak ada Stegosaurus atau sirip apa segala macem. Dan berapakah lap time kita? 1:29,494 detik. Kita coba lagi di time attack yang kedua ini, kira-kira bisa nggak kita lebih cepat dari lap time kita sebelumnya. Kalau kita ngebanding sama lap time tercepat dari Aprilia di musim lalu waktu kita masih sama Ducati, itu fastest lap yang Asep cetak kalau nggak salah ya sekitaran 1 menit 28,2 detik. Itu pakai Ducati Desmo GP 23. Nah, kira-kira RSGP yang 2024 bisa nggak nih ngerebut time attack yang kita pegang kemarin atau ngalahin time attack yang kita pegang kemarin? Gue sih agak ragu ya, karena mengingat bagaimana performa dari RSGP yang tidak semendominasi dan juga tidak seenak Ducati Gresini Desmo GP 23. Oke, entry corner di sektor ketiga. Nice, kita udah memiliki sedikit pencapaian improvisasi. Kemudian menuju tikungan ke-12, 0,2 lebih kencang daripada lap time kita sebelumnya. Masih kurang, masih jauh dari lap time yang kita inginkan. Let's go, sekarang menuju last corner, tikungan ke-14, perlahan masuk dan let's see berapakah lap time yang akan kita dapatkan. Kalau dari prediksi gue ini nggak akan tembus 128. Let's see guys. Oke, ini dia. Oh, tembus tapi masih kurang kenceng sih. Oh enggak cuy, mentok di 1 menit 29,059. Nyaris saja tembus di 128 ya, nyaris saja. Sayang banget kita udah ngelakuin time attack ketiga pun ternyata lap time kita masih belum bisa ngalahin lap time dengan Ducati Gresini di musim lalu, 1 menit 28,2 detik. Ini kita masih mentok di 128,720. Itu pun terbantu dengan sedikit ngelakuin track limit. Kayaknya gue bakal tes lagi di Sepang untuk lebih membiasakan gaya balap dengan RSGP. Oke, sekarang kita udah tiba di sirkuit Sepang di Malaysia untuk ngelakuin sesi tes juga. Ini masuknya kita di sesi praktis dan makanya ada beberapa riders yang nimbrung nih di leaderboard sebelah kiri atas cuy. Nah, kira-kira berapa nih lap time yang akan kita dapatkan? Semoga aja bisa lah dikit ngimbangin Ducati GP23 di musim lalu dengan settingan yang sama. Oke, sektor 1 kita unggul dengan gap merah. Ya wajar soalnya belum ada yang ngecetak lap time di sini. Kita agak melebar di tikungan 4. Kemudian exit corner dan kemarin di musim lalu untuk lap time terkencang kita dengan Ducati Gresini itu 1 menit 58,9 detik. Jadi kita harus paling nggak ngedeketin lap time segitu. Ya semoga aja sih bisa. Tapi nyatanya ini Aprilia RSGP dengan settingannya sama sekalipun, dengan setup yang sama sekalipun, segala macam yang sama kayak Ducati kemarin, itu belum tentu bisa sama performanya cuy. Jadi kayak mungkin ada settingan khusus Aprilia supaya lebih bisa kencang. Tapi kalau kemarin Maverick bisa bersaing di barisan depan, kenapa kita enggak ya gitu kan? Oke, tikungan ke-12 akan segera kita tuju. Sektor ketiga, nice, oke. Masuki sektor keempat atau sektor yang memiliki bagian untuk long lap penalty. Sunway Lagoon corner, back right menuju last corner. Oke, ini lurusan terakhir menjelang tikungan terakhir. Kita mencoba braking di sini. Ini kayaknya kita terlalu early braking, makanya agak kehilangan waktu di sini. Kurang late brake cuy. Oke, last corner, here we go. Menuju finish line and here we go. Lap time kita 1:57.750. Wow, luar biasa. Kayaknya ini RSGP tipikal motor yang cocok di track seperti Sepang ini cuy, ketimbang di Valencia.
Oke, kita bakal mastiin time attack kita nggak bohongan, nggak cuman karena kebetulan. Gue bakal coba ngelakuin lagi. Aku bakal ngelakuin lagi buat time attack kedua ini untuk mastiin kira-kira apakah lifetime kita bisa ngimbangin lifetime kita sebelumnya, atau mungkin lebih kenceng, atau mungkin lebih lambat, ya nggak tahu kan. Tapi makanya kita coba aja kira berapa lifetime yang akan kita dapatkan. Untuk sementara ini Peko menjadi fastest lap dengan lifetime 1 menit 57,335. Oke, kita unggul 0,2 atau gap bar warna merah 0,2 dari Francesco Bagnaia ya. Berarti di sektor 1 kita udah unggul dari Francesco Bagnaia dari Ducati GP24. Ini gue penasaran persaingan di next season, karena emang karena ngomongin soal tipikal sirkuit, Valencia sama Sepang itu sangatlah berbeda. Paling mencolok ya di lurusan panjang. Sepang memiliki 2 lurusan panjang yang ngebikin kita bisa nge-push performa RSGP. Ya meskipun waktu di awal tadi kita ngelakuin tes di Valencia udah aku sampein bahwa tipikal dari RSGP ini motornya agak susah buat ngelakuin late braking. Jadi itu minusnya dari RSGP. Tapi nggak tahu kenapa di sini di Sepang ini kok kayaknya bakal ada tanda-tanda apa yang lebih kenceng daripada Ducati. Let's go guys. Oke, entry corner sektor ketiga. Kita masih terus memburu lap time yang ingin kita dapatkan. 0,2 lebih unggul daripada si Peko Bagnaia. Dan kini last sektor Sunway Legend corner, backstride menuju last corner. Kita mencoba light braking di sini. Semoga tidak melebar. Semoga pas di apexnya. Oke, nice sekali. Meskipun agak sedikit mistake dan kemudian keluar tikungan. RHD on. Last corner menuju finish line. 1 menit 57, oh yes, finally kita bisa lebih kenceng daripada lap time kita sebelumnya. Bahkan bisa ngalahin Francesco Bagnaia. Oke, ini gue udah paham nih sama karakter RSGP yang lebih cocok sama typical track yang banyak lurusan panjang. Oke. Kalau Valencia GP kurang cuy, serius kurang. Karena kita ngelakuin speeding pun itu kayaknya gear 6 nggak bisa mentok sih. Dan sepertinya ini semua udah cukup untuk ngasih gambaran ke kalian semuanya saja yang penasaran gimana performa Aprilia jika dibandingkan dengan motor terbaik di grid MotoGP, yakni Ducati. Oke, besok kita bakal langsung aja ngelakuin sesi tes Qatar. Dan mungkin gue nggak akan tampilin tes Qatar, tapi kita bakal langsung nge-skip saja ke race pertama karena kita udah ngelakuin tes di sini. Meskipun nggak resmi, setidaknya kita udah dapet settingan dan juga gambaran bagaimana karakteristik dari motor RSGP. Jadi oke semua, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.